welcome back to my YouTube channel. Sebenarnya aku makasih banget untuk kalian penonton setia aku yang selalu setia mengikuti semua video-video YouTube aku tuh, makasih banget. Dan spesial untuk video kali ini aku nggak make up. Ini tampilan natural aku yang banyak jerawat, guys. Ya kan. Ya, karena memang tema video kali ini tuh tentang kisah cinta yang tulus, yang apa adanya, menerima kamu, menerima masa lalumu gitu. Pokoknya kisah cinta film ini tuh keren banget, namanya Redeeming Love, guys. Nah, dalam video kali ini aku akan mereview sebuah film kisah cinta yang romantis, yang tulus, dan yang wow, keren banget. Tapi sebelum itu, kalau kalian punya kisah cinta yang berbeda dari yang film ini, atau nggak kalian mau sharing kisah cinta kalian, tuh bisa banget kalian kirim atau komen cerita kalian ke YouTube aku bawah ini. Atau nggak kalian kalau merasa malu-malu untuk men-share atau mau menceritakan kisah cinta kalian yang sangat romantis dan sangat kayak kalian merasa ini unik banget, ini kisah cintaku tuh kayak berbeda dari yang lain, kayak penuh banget perjuangannya, kalian bisa kirim di email aku. Email aku ada di link YouTube aku, ada kok di bagian tentang, nanti kalian bagian bawah email. Nah itu kalian kirim dalam bentuk Word. Terus kalian juga mau ganti pakai nama samaran, itu bisa banget, lokasi juga disamarkan juga bisa. Kalian tinggal tulis aja kontrak apa aja yang mau kalian lakuin maksudnya apa aja yang ingin kalian mau edit di cerita kalian. Seperti misalnya poin pertama bagian bawah cerita ya, di bagian bawah cerita kayak yang pertama itu mau samarkan nama asli, terus yang kedua mau samarkan lokasi, yang ketiga samarkan hal-hal yang kalian tidak ingin kalian orang-orang tahu gitu. Siapa tahu kisah cinta kalian tuh bakal dijadiin buku, jadi novel, bahkan di film ini tuh kan kayak ya ampun keren banget. Ayo berbagi kisah cinta kalian kepada kami semua penonton dunia. See you. Ini tuh sebuah film kisah cinta yang romantis yang penuh dengan perjuangan si Michael dengan si Sarah atau si Angel dalam cerita ini. Jadi si Sarah atau si Angel itu merupakan salah satu PSK yang dengan bayaran tertinggi di suatu wilayah. Karena memang dia cantik, guys. Dia tuh apa ya, natural cantik gitu, kayak aku kan. Ya apa sih. Terus sedangkan si Michael, dia seorang petani biasa, masyarakat biasa yang sangat religius, yang sangat percaya sama Tuhannya, akan memberikan kehidupan lebih baik, akan memberikan sebuah perempuan atau enggak seorang teman yang dapat berbagi kisah, berbagi cerita hidup semati itu sehari-hari. Ini keren banget. Terus mereka ketemu di rumahnya PSK gitu, rumah bordil kalau dalam film itu. Ini film kayaknya film gaya lama gitu, guys, gaya tahun 80-an atau 70-an lah, kayaknya kayak gaya-gaya retro gitu, guys, lama. Terus mereka ketemu, tapi saat pertemuan mereka, setiap kali mereka bertemu di luar PSK, si Michael nggak pernah mau berhubungan itu dengan si Angel. Nah itu membuat Angel bingung, kenapa sih ini cowok mau banget relain banyak-banyak uangnya, goldnya, demi untuk bicara sama dia, sedangkan cowok-cowok yang lain mereka mati-matian mengantri, membayar untuk berhubungan seks dengan si Angel. Akhirnya mereka berdua berhasil pergi, si Michael membawa pergi Angel dari rumah PSK itu dengan membayar sejumlah uang yang banyak untuk membelinya, untuk membantu Angel melunasi hutang-hutangnya. Karena dalam video itu tuh banyak banget persyaratannya supaya bisa keluar atau supaya bisa berhenti dari pekerjaan PSK-nya itu. Selain itu dia si Angel ini punya banyak banget konflik dalam hidupnya. Nanti kalian bisa nonton konflik apa aja itu, dari masa lalunya, masa kecilnya, sampai masa sekarangnya, dewasanya sekarang.
Oke, next. Jadi si Michael itu ngelamar si Angel di rumah PSK. Angel menerimanya dan akhirnya mereka berdua kembali ke desa. Si Michael membawa si Angel ke desanya, hidup di sana sebagai suami istri. Ya walaupun berapa kali Angel berusaha kabur lagi, tapi si Michael tetap sabar menunggu dan mengajari si Angel beberapa hal yang membuat kehidupan lebih baik, seperti kehidupan wanita normal yang di luar rumah PSK itu gitu guys. Tadi dia diajarin, dia dikasih makan dan lain sebagainya. Akhirnya si Angel mulai ngerasa ada perasaan jatuh cinta gitu sama Michael. Padahal awalnya dia merasa gak enak aja karena punya utang, karena dia berhasil membawa si Angel keluar dari rumah PSK itu ke tempat yang lain. Akhirnya dia, apa sih guys, gue tuh sebenarnya susah banget ini tuh menjelaskan, tapi gue akan berusaha untuk buat kalian lebih mengerti. Pokoknya tuh filmnya, inti film ini tuh keren banget. Kalian bisa nonton di aplikasi film. Ini recommended banget. Ini film tahun 2022, baru-baru aja ini guys gitu. Apalagi ya, pokoknya di film ini tuh aku bisa belajar ketulusan laki-laki gitu ya. Dia bisa merubah hati, merubah mindsetnya si Angel menjadi lebih baik. Walaupun berapa kali Angel berusaha untuk kabur dari rumah, kembali ke kota itu kan untuk bekerja, dia tidak mau merepotkan si Michael. Ini keren banget namanya Michael. Pokoknya nama-nama barat itu kayak ada aksen atau nggak ada pronunciation yang berbeda. Apa sih next? Pokoknya gitu sih guys, di film itu memperlihatkan perjuangan Michael untuk meluluhkan hati Angel dan merubah mindsetnya, berubah pikirannya, berubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi, lebih kembali ke Tuhan. Terus di film ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun guys. Dia mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dosa besar, dosa kecil, Tuhan selalu mengampuni asalkan kita mau berubah, bertobat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan lagi. Itu filmnya juga. Apa sih? Aku sih honestly, jujur, aku tuh baper banget, nangis waktu Angel dia kabur dari rumah Michael, membawa pesan atau surat yang berisi cincinnya juga kepada Miriam, kepada perempuan lain yang ada di sekitar desa itu untuk menikahi Michael, karena Michael itu berhak mendapatkan perempuan lebih baik daripada dia. Akhirnya si Angel kembali ke kota, dia melamar kerjaan tapi bukan sebagai PSK lagi, dia sebagai koki di suatu restoran. Terus ya lagi konflik kayaknya guys, dia kena musibah, restorannya kebakaran, tapi dia never give up, dia nggak pernah menyerah, pantang menyerah. Dia bangun lagi sekolah penampungan untuk anak-anak perempuan, karena memang di film itu aku lihat sih perempuan-perempuan di sana itu jarang ada yang bersekolah, apalagi itu kaum yang sangat meneng bawah gitu ya, jarang ada yang sekolah, jadi mereka lebih sering berbudak jadi kan materi penghibur tuh. Apalagi kalau mereka cantik kan pasti kayak yaudah, daripada kamu menyanyiakan bakat kecantikan kamu, kamu come here kerja jadi PSK kayak instan ya kan. Tapi itu nggak boleh guys, nggak boleh ingat, tetap menjaga kecantikan kamu untuk suamimu saja, oke? Apa sih gue. Terus next lagi ya begitulah filmnya, kalian harus nonton tuh, recommended banget. Tapi untuk motor laki-laki yang benar-benar serius, laki-laki yang benar-benar mencintaimu tidak akan meninggalkanmu walaupun kamu beberapa kali meninggalkannya. Itu karena cinta itu lahir dari hati, bukan dari pikiran. Kalau pikiran kamu mencampuri hati kamu,
of course itu tidak bakal bisa jadi guys. Of course itu hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas di lidah saja, tidak sampai di hati. Susah banget filmnya. Emang sih setiap orang punya caranya masing-masing untuk menunjukkan cintanya, menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada pasangannya. Tapi menurut aku sih yang lebih baik itu tetap kembali ke Tuhan, kembali ke Allah, kembali ke jalan yang benar. Itu yang harus kita harus kita lakukan guys. Kita hanya bisa mencintainya karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, dan aku menjauh darimu karena Allah juga gitu. Jadi itu aja sih dari aku tentang film Redeeming Love ini. Film yang penuh complicated, film yang penuh dengan banyak konflik dan kisah cinta yang amazing, luar biasa dari Michael kepada Sarah, para Angel. Emang sih dia cantik banget sih, ya, cantik natural guys, nggak make up aja videonya. Ya meskipun ada beberapa adegan yang gitulah, tapi itu bukan inti ceritanya guys, bukan itu. Jangan sampai kalian ulang-ulang di menit itu, jangan. Itu bukan inti ceritanya, tapi inti ceritanya adalah bagaimana kita mengubah diri dan merubah mindset kita untuk lebih baik lagi, untuk berusaha mencintai dengan setulus hati, never give up, dan percayakan semuanya kepada Tuhan gitu. Pasti masih ada kok banyak pilihan, banyak cara lain untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Nggak harus cara instan, oke? Oke, itu aja sih dari aku. Maaf kalau aku banyak banget bacot dan banyak banget kata-kataku yang susah dimengerti gitu kan, karena ya aku masih belajar untuk public speaking begini. Tapi itu menurut aku sih, dengan video gini tuh aku bisa bercermin, oh berarti aku harus memperbaiki yang bagian ini, bagian itu keren banget guys. Kita harus always produktif, anytime, anyway, every day, everywhere. Oke guys, terima kasih, see you, dan semoga kalian nonton film ini, keren banget, sumpah keren banget. Thank you, goodbye.